Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah bentuk-bentuk di dalam berdakwah. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khalil Gibran dari kelas Ikom A, Ilmu Komunikasi A, jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengantar teman-teman agar lebih mengenal apa itu dakwah. Dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata masdar dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru atau mengajak seseorang untuk melaksanakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk dakwah. Nah, bentuk daripada dakwah ini itu banyak sekali. Akan tetapi saya akan menjelaskan 3 bentuk dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang pertama adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini adalah dakwah yang berupa suatu kenyataan, meliputi keteladanan seorang dai atau seorang muballigh. Nah, dakwah bil hal ini adalah suatu keteladanan atau seorang dai harus melakukan keteladanan tersebut sebelum dia menyampaikan kepada seorang mad'u atau seorang audiens. Nah, menurut Ibnu Katsir, dakwah itu bukan hanya saja berupa kenyataan, akan tetapi dakwah itu adalah merangkul. Dan harus kita garis bawahi bahwasanya menurut daripada Ibnu Katsir ini, dakwah itu bukan satu hal yang bisa mengubah seseorang. Nah, jangan sampai kita berdakwah, kita menyampaikan sebuah nasihat, kita berharap bagaimana mad'u ini atau audiens ini atau jamaah ini bisa berubah. Nah, menurut daripada Ibnu Katsir, dakwah bukan seperti itu. Akan tetapi dakwah itu adalah merangkul. Adapun ayat daripada dakwah bil hal ini yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaulin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwasanya kita sebagai seorang manusia tidak akan berubah kecuali kita yang mengubah diri kita sendiri. Biar malaikat yang turun, biar siapapun yang turun di permukaan bumi ini memberikan kita nasihat, kalau bukan kita yang mengubahnya, pasti kita tidak akan bisa berubah. Contoh, saya sebagai seorang dai menyampaikan sebuah dakwah kepada orang, kepada seorang mad'u, kepada seorang audiens, kepada seorang jamaah. Nah, tugas saya hanyalah menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan arahan. Mau dia taubat, maukah dia diberikan hidayah, itu bukan tugas saya sebagai seorang dai atau seorang muballigh, tapi itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah bil hal. Yang kedua adalah dakwah bil qalam. Nah, dakwah bil qalam ini adalah dakwah yang berupa dengan cara menulis. Nah, artinya apa? Dakwah itu bukan hanya saja berupa seruan, bukan hanya saja berupa pernyataan, akan tetapi dakwah juga itu bisa berupa tulisan. Nah, dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4-5. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh seorang manusia. Artinya kita sebagai seorang manusia ini mempunyai batas wawasan, batas ilmu. Makanya ketika kita menuntut ilmu,
maka haruslah kita menyertai ilmu itu dengan cara kita menulis dalam suatu buku. Contoh, ketika kita membuat suatu karya ilmiah yang berupa nasihat dakwah, kita menulis dalam buku itu agar seorang mad'u atau agar orang di luar sana membaca karya yang kita miliki. Inilah yang namanya dikatakan dalam dakwah bil qalam. Makanya saya mengambil salah satu kutipan dari seorang ulama yang terkenal di zaman sekarang, yaitu menurut Profesor Quraisy Shihab. Beliau berkata bahwasanya dakwah bil kalam itu berasal dari kata kalam. Nah, kalam ini yang artinya berupa tulisan. Segala hal-hal yang berupa yang ditulis oleh seorang manusia, bisa berupa mesin atau apa dan lain sebagainya. Itu menurut daripada Profesor Quraisy Shihab yang mengatakan dakwah itu bukan saja berupa bil hal saja. Dakwah itu bisa juga berupa bil kalam, yang berupa dengan tulisan. Yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ini menurut saya yaitu dakwah yang berupa langsung dengan lisan, karena sudah jelas dakwah bil lisan itu dakwah yang berupa dengan lisan. Bagaimana kita berdakwah itu bukan hanya saja di atas mimbar, bukan hanya saja di atas podium, tapi kita berdakwah langsung di hadapan masyarakat. Ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan suatu keburukan, kita menasihatinya dengan cara bil lisan, yaitu dengan cara berupa dalam mulut kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani ana minal muslimun. Dan sungguh aku telah berkata kepada mereka melalui perkataan saya, dan mereka berkata, inni ana minal muslimun. Sungguh aku telah menjadi seorang muslim dan berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada dakwah bil lisan ini adalah ketika teman kita melakukan sebuah keburukan, ketika saudara-saudara kita melakukan suatu keburukan. Inilah tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang sahabat, agar senantiasa memberikan dia sebuah nasihat, memberikan sebuah arahan agar dia tidak melakukan suatu keburukan itu lagi di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan seluruhnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Wallahu musta'an wa alaihi dzikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.